Selamat pagi, shalom semuanya. Mari saya mengajak kita membuka kitab Ayub. Pasal yang pertama, kita akan melihat dari ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Kitab Ayub pasal 1 ayat 12 sampai dengan 16. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya, kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuan. Saudara, kita melihat ada satu pola yang dilakukan oleh iblis ketika Tuhan mengizinkan iblis itu menyentuh apa yang dimiliki oleh Ayub. Nah, perhatikan, untuk menyentuh Ayub, orang yang sangat mengasihi Tuhan, iblis itu harus minta izin dulu. Artinya saya percaya bahwa kalau ada sesuatu yang terjadi di kehidupan saudara dan saya, itu adalah dalam izin Tuhan. Tetapi yang pagi ini saya ingin tunjukkan ada sebuah pola iblis yang dilakukan. Anda lihat ketika iblis boleh menyentuh apa yang dimiliki oleh Ayub, yang pertama kali disentuh oleh iblis adalah kambing, domba, lembu, sapi, dengan kata lain ternak, ya, ternaknya dari Ayub. Anda lihat bahwa yang disentuh bukan anak-anaknya Ayub dulu, yang disentuh juga bukan kesehatan Ayub, karena di belakang hari kita melihat bahwa Ayub itu juga sempat mengalami borok, ya. Tetapi yang disentuh oleh iblis adalah ternaknya terlebih dahulu. Pola ini sebetulnya juga kita temukan di kitab Keluaran pada zaman Musa. Anda lihat Keluaran pasal 10, saudara. Kita lihat Keluaran pasal yang ke-10, ayat yang ke-24. Pola yang sama juga terulang, sebetulnya bukan terulang, tapi di perjanjian lama di kitab Keluaran juga sudah terjadi. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-24. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan, hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Anda perhatikan bahwa saya percaya Firaun itu juga dalam tanda kutip gambaran dari kuasa kegelapan, ya. Nah, ketika orang-orang Israel mau keluar bebas dari Mesir, dari perbudakan, yang ditahan oleh Firaun dulu adalah ternak-ternaknya. Anda perhatikan. Bahkan anak-anaknya nggak disandra. Mereka boleh keluar bersama dengan anak-anak mereka, tetapi ternak ditahan. Pertanyaannya adalah mengapa pola ini terjadi, yaitu yang ditahan atau yang disentuh oleh iblis adalah ternaknya dulu. Sebetulnya ada satu gambaran yang kita bisa lihat. Ayub pasal 1, kita lihat. Ayub pasal 1 ayat yang ke-5. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi kita bisa melihat kalau berbicara tentang kambing, domba, lembu, sapi, itu adalah berbicara tentang korban bakaran. Nah, kita lihat juga di dalam kitab Keluaran. Nah, ini jawabannya kenapa pola menyentuh ternak ini dilakukan oleh iblis. Kembali ke Keluaran pasal 10, kita bisa compare, ya, kita bisa bandingkan. Keluaran pasal 10 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-26.
Tetapi Musa berkata, ketika Firaun mau menahan ternak mereka, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami. Dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah, nah ini jawabannya, sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Kenapa iblis sentuh ternak terlebih dahulu, baik di kitab Keluaran maupun di kitab Ayub? Jawabannya sederhana, karena ternak adalah kunci untuk mereka melakukan ibadah. Ketika ternak ini disentuh, maka mereka tidak punya media atau sarana untuk beribadah. Yang saya simpulkan adalah, dengan kata lain, yang disentuh oleh iblis terlebih dahulu adalah menghalangi, bahkan meniadakan, menghancurkan kesempatan-kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara, pola yang dilakukan oleh iblis dalam kehidupan saudara dan saya adalah dia akan berusaha dengan cara apapun, pokoknya sarana ibadah kita adalah dihalangin oleh dia. Kalau zaman perjanjian lama kita tahu bahwa mereka tidak bisa beribadah kalau mereka tidak bawa korban bakaran, korban persembahan. Nah, di dalam zaman perjanjian baru dengan pengorbanan tubuh dan darah Yesus, kita tidak memerlukan lagi ternak. Tetapi pola yang sama masih berlaku bahkan sampai di perjanjian baru, yaitu apa? Iblis akan berusaha untuk menghalangi supaya saudara dan saya dibikin sedemikian rupa untuk ibadah kita tidak ada lagi. Supaya ibadah kita nggak ada lagi. Dengan cara apapun, iblis akan melakukan banyak cara supaya saudara dan saya nggak beribadah sama Tuhan. Itu yang akan dilakukan iblis. Kenapa? Karena saya percaya iblis juga mengerti bahwa ibadah kepada Tuhan adalah kunci yang luar biasa dari segala blessing, dari segala kemenangan. Saya tunjukkan, kita lihat lompat ya di Ayub, kita lompat di Ayub pasal yang ke-42. Kita lihat dari Ayub pasal-pasal akhir ya. Ayub pasal yang ke-42, saudara. Di dalam Ayub pasal 42, kita lihat di ayat yang ke-8. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8, Ayub pasal 42 ayat 8. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub, lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu, dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaanlah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Ketika 3 teman Ayub melakukan dosa di mata Tuhan, yaitu mereka menghakimi Ayub, sebelum mereka mendapatkan pemulihan, yang Tuhan pemerintahkan adalah mereka mempersembahkan korban bakaran dulu. Jadi mereka mempersembahkan korban bakaran terlebih dahulu kepada Ayub. Nah, Anda lihat setelah mereka mempersembahkan korban bakaran ini, pemulihan terjadi. Jadi dengan kata lain, ibadah adalah kunci berkat yang luar biasa. Iblis tahu kekuatan ibadah. Iblis tahu bahwa ibadah itu sangat powerful. Karena itu dia akan berusaha sedemikian rupa supaya saudara dan saya malas beribadah, supaya saya dan saudara terhalang untuk beribadah. Saudara, saya membaca kitab Daniel pasal 11, itu luar biasa sekali. Kita lihat Daniel pasal yang ke-11, saya melihat terjemahan bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Daniel pasal 11, Daniel pasal yang ke-11, kita lihat ayat yang ke-31. Ini sering dikhotbahkan mengenai akhir zaman, saudara.
ketika akhir zaman itu terjadi, salah satu hal utama yang akan dilakukan oleh antikris adalah ayat 31. Tentaranya akan muncul. Nah, ini Anda lihat, tentara antikris ya, akan muncul. Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Nah, Anda lihat, yang strategi yang dilakukan pertama kali pada akhir zaman adalah sebetulnya menghancurkan ibadah, menghancurkan relationship kita dengan Tuhan. Saya teringat tentang kisah Obed-Edom beberapa waktu yang lalu ketika saya mengkhotbahkan tentang Obed-Edom. Saya tuh mengingatkan hal simpel, di mana ada tabut Tuhan, rumah Obed-Edom itu diberkati. Bukan hanya rumahnya, seisi rumahnya yang diberkati, ternyata kita bisa melihat bahwa sampai keturunan Obed-Edom pun semuanya diberkati. Nah, ini yang akan dilakukan oleh iblis, bahwa dia akan berusaha supaya tabut Tuhan itu disingkirkan, supaya hadirat Tuhan itu tidak ada dalam kehidupan kita, supaya ibadah kita dengan Tuhan itu menjadi dihapuskan. Sama seperti dalam Injil Matius juga dituliskan bahwa menjelang hari-hari terakhir, orang itu makin akan suam-suam dengan Tuhan. Orang itu makin dingin dengan Tuhan. Nah, saudara, ini pola yang akan dilakukan oleh iblis dari sejak perjanjian lama bahkan sampai ke hari ini. Bahwa yang akan dia lakukan sebetulnya begini, menghentikan saudara supaya nggak datang ke Tuhan. Menghentikan saudara supaya nggak menyembah, menghentikan saudara untuk mulai beribadah, mencari Tuhan. Pokoknya saudara dibikin nggak beribadah deh. Daniel pasal 11 ayat 31, versi terjemahan bahasa Inggrisnya keren banget. Saya bacakan bahasa Inggrisnya ya. They shall pollute. Jadi mereka akan mencemarkan. Jadi kata yang dipakai polusi ya. Mereka akan mencemarkan. Di bahasa Indonesia dituliskan tempat kudus, benteng itu. Di dalam bahasa Inggris dituliskan the sanctuary of strength. Artinya sanctuary adalah tempat kudus, strength adalah kekuatan. Jadi kalau diterjemahkan, mereka akan mencemarkan tempat kudus kekuatan. Berarti tempat kudus itu adalah sumber kekuatan. Ibadah kita dengan Tuhan adalah sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber berkat semuanya. Dan di dalam kitab Daniel kita melihat pada akhir zaman yang akan berusaha dilakukan oleh kegelapan adalah mencegah, membuat kita suam-suam, menjadi dingin terhadap ibadah, karena iblis tahu ibadah itu adalah the sanctuary of strength, yaitu tempat kudus kekuatan, sumber kekuatan. Lalu lanjutnya di dalam bahasa Inggris ya dituliskan begini, they shall take away the daily sacrifice. Sama, mereka akan berusaha menyingkirkan korban sehari-hari, berarti ibadah ibadah harian kita, relationship kita dengan Tuhan dari hari ke hari itu akan dihapuskan. Bagaimana caranya? Nah, itu amazing di dalam terjemahan Inggris. And they shall place, mereka akan menempatkan. Nah, ini the abomination that makes desolate. Artinya abomination itu idol, berhala. That make desolate. Desolate itu terpencil, terkucilkan, sunyi, kosong, hampa. Kalau saya terjemahkan secara bahasa Indonesia, mereka akan mencemarkan tempat kudus yang menjadi sumber kekuatan. Mereka akan berusaha untuk menghapuskan korban sehari-hari, ibadah sehari-hari, hubungan kita dengan Tuhan sehari-hari. Dan mereka akan menempatkan dalam tanda kutip berhala-berhala. Mereka akan menempatkan berhala-berhala that make desolate, yang akan membuat menjadi hampa, yang akan membuat sunyi, membuat kosong. Dengan kata lain, bagaimana cara iblis
menghancurkan ibadah harian kita dengan Tuhan. Bagaimana cara iblis menghancurkan relationship kita everyday dengan Tuhan adalah dengan mereka menempatkan berhala-berhala, distraction, pengalihan-pengalihan, yang justru akhirnya kita lebih fokus kepada abomination ini, kita fokus kepada idola-idola ini, kita fokus kepada berhala-berhala ini, yang pada ujungnya akan membuat kita itu menjadi kosong, menjadi hampa, menjadi terkuncil. Maksudnya adalah begini, apakah yang dimaksud dengan menempatkan berhala? Nah, berhala ini jangan Anda bayangkan patung, jangan Anda bayangkan seperti itu. Kata berhala di sini, abomination ini, adalah bisa berupa problem-problem kita, bisa berupa keuangan, bisa berupa pengejaran materi. Dengan kata lain, cara yang akan dilakukan oleh iblis untuk menghancurkan relationship dan hubungan ibadah kita dengan Tuhan adalah mereka akan berusaha menaruh hal-hal lain yang menarik perhatian kita. Kita lebih fokus ke pengejaran materi, kita lebih fokus ke ambisi kita lebih fokus kepada problem kita, sehingga akhirnya kita itu malas beribadah, sehingga kita bilang begini, aku enggak bisa fokus sama Tuhan karena aku tuh sumpek banyak problem. Aku tuh enggak bisa fokus sama Tuhan karena aku sibuk bekerja. Aku enggak bisa lagi ke gereja karena sibuk cari duit yang banyak. Aku enggak sempat lagi untuk pelayanan, apalagi seminggu sekali aja belum sempat karena apa? Aku sekarang banyak kerja lembur dan sebagainya. Inilah yang dilakukan oleh setan untuk menempatkan pengalian-pengalian yang lain dengan tujuan supaya ibadah kita sehari-hari, hubungan sehari-hari kita dengan Tuhan akan disingkirkan. Itu yang akan terjadi. Makanya saudara, ini yang saya ingatkan pada Anda semuanya. Hubungan pribadi dengan Tuhan adalah sanctuary of strength, sumber kekudusan kekuatan, tempat kudus yang menjadi sumber kekuatan. Mereka akan berusaha, kekuatan iblis akan berusaha, kekuatan kegelapan itu akan berusaha untuk pada akhirnya membuat saudara dan saya itu hampa, membuat akhirnya saudara dan saya itu kosong, membuat akhirnya saudara dan saya itu terkucilkan dari kekekalan dalam surga bersama dengan Tuhan. Pada akhirnya untuk membuang kita di antah-berantah, membuang kita di dalam neraka, membuang kita di dalam kematian kekal. Karena itu saudara, please, ini pola yang dilakukan oleh iblis. Sebetulnya tujuannya ke sini semua. Dia akan berusaha distract kita dengan cara supaya kita lebih sumpek ngurusin masalah, supaya lebih sumpek ngurusin pengejaran materi dan sebagainya. Anda perhatikan, pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita sibuk dengan kerjaan, sebetulnya ini yang akan dia lakukan. Dia akan menempatkan penyembahan-penyembahan berhala dengan tujuan supaya hubungan kita dengan Tuhan akan ditekan. Saya berdoa pagi hari ini, hati-hati dengan pola yang dilakukan oleh iblis, bahwa yang akan dia sentuh pertama kali adalah daily sacrifice. Yang akan dia sentuh pertama kali adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang dia akan sentuh pertama kali adalah ibadah kita. Karena itu saudara, sesumpek-sumpeknya kita dengan sebuah masalah, jangan sampai kita longgar, jangan sampai kita mulai suam-suam, jangan sampai kita mulai dingin di dalam pengejaran kita dengan Tuhan, jangan sampai kita mulai undur di dalam relationship kita dengan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita mengejar uang, sesibuk-sibuknya kita bekerja, sesibuk-sibuknya kita mengejar karir, saudara, jangan sampai kita itu menghapuskan daily sacrifice, menghapuskan hubungan pribadi dengan Tuhan setiap hari. Percayalah bahwa firman Tuhan katakan begini, the sanctuary of strength. Saya sangat meyakini di dalam ibadah itu adalah sumber kekuatan. Di dalam ibadah justru ada berkat. Matius 6 ayat 33 mengingatkan kepada kita semua, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan kepada kamu. Saya percaya bahwa ketika di tengah-tengah tekanan, ketika di tengah-tengah problem, ibadah kita tetap gencar dengan Tuhan. Saya percaya di situ akan ada kemenangan terjadi. Saya percaya di situ ada favor Tuhan didemonstrasikan. Saya percaya ada pertolongan Tuhan yang akan dinyatakan. Karena itu,
tekanan seperti apapun, saya berdoa pagi ini kita semua menjadi orang-orang yang kuat untuk tetap gandol dengan Tuhan, untuk tetap apapun tidak akan membuat kita dipisahkan dari hubungan kita pribadi dulu dengan Tuhan, tidak bisa dipisahkan dari kehidupan ibadah kita sehari-hari. Amin. Saya percaya pagi ini kita semua boleh diingatkan kembali, seberat apapun perjalanan hidup saudara, banyak tekanan, banyak problem, banyak hal yang harus dikejar, tetaplah utamakan untuk mencari Tuhan, karena itu adalah sumber segala-galanya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi kekuatan buat kami. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu boleh ingat kembali pagi hari ini bahwa apapun yang sedang menimpa hidup kami, supaya kami tidak memberikan kesempatan kepada iblis untuk menghapuskan korban sehari-hari, untuk menghapuskan ibadah kami, melainkan justru di dalam tekanan kami semakin kuat masuk di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur, bagimu segala kemuliaan sampai selamanya. Amin.